Oke, selamat sahabat semua. Kita mau lanjut pelajaran hari Sabat kita yang berjudul The Power of God unto Salvation ya. Ini adalah bagian keempat daripada seri pelajaran ini. Kita mulai di Kolose 1 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan bahwa melalui Dia, melalui Kristus, segala-galanya diciptakan. Kan? Surga, langit, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, apakah itu tahta, dominion, principalities, atau powers, semuanya diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa Kristus ada kuasa untuk menciptakan. Kan? Dia adalah pencipta. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, in the beginning God created. Kita sudah belajar bahwa itu Tuhan Yesus. Okay. Itu Bapa punya kuasa di dalam anaknya. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26, Bapa bilang kepada anaknya, mari kita membentuk manusia sesuai dengan kita punya image, sesuai dengan kita punya likeness. Jadi semuanya diciptakan melalui Tuhan Yesus. Okay? Nah, di ayat 17 dikatakan, saya mau lihat dua versi ya. Pertama versi King James, lalu ESV. Dikatakan, dia, Tuhan Yesus, sebelum segala-galanya. Nah, ini kata segala-galanya diciptakan ya. Ini kata segala-galanya diciptakan. Dan dikatakan Tuhan Yesus sebelum segala-galanya. Artinya Tuhan Yesus enggak diciptakan, karena sebelum semuanya diciptakan, dia sudah ada. Okay? Jadi Tuhan Yesus sebelum segala-galanya yang dia ciptakan, itu sebabnya dia yang menciptakan segala-galanya, dan melalui dia semuanya, all things consist. Nah, ini kata consist ini kita lihat di Kolose 1:17 di ESV version ya. Ini version ES, okay? Dikatakan dia sebelum segala-galanya, dan di dalam dia all things hold together. Nah, kalau hold together itu artinya kayak sesuatu yang dilem lalu nggak bisa lepas lagi. Okay? Jadi kalau ada beberapa hal yang disatu padukan dan dipertahankan kesatu paduannya, itu artinya hold together. Artinya kita tahu waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kita lihat ada planet-planet kan. Di gambar ini ada planet. Masuk bumi ini, matahari, dan bintang, dan semua. Dan semua itu tetap berada dalam posisi sebagaimana waktu diciptakan. Apakah dia mengitari matahari, atau diam di tempat. Pokoknya semua dalam kondisi utuh sejak semua itu diciptakan. Itu hold together. Jadi Tuhan Yesus, kuasa Bapa di dalam anak ini, bukan hanya kuasa yang sanggup menjadikan sesuatu menjadi ada, tapi adalah kuasa yang bisa mempertahankan atau hold together apa yang diciptakan. Ini sama dengan Tuhan Yesus bilang kepada wanita di Yohanes 8, dikatakan, jangan berdosa lagi. Jangan berdosa lagi. Setelah dosanya diampuni, dibilang apa? Jangan berdosa lagi. Artinya kalau dosanya sudah diampuni, dia sudah beres dari segi dosanya. Kan? Dia sudah beres. Dan Tuhan bilang jangan berdosa lagi, artinya Tuhanlah yang hold together. Tuhanlah yang menyanggupkan wanita ini, yang dosanya sudah diampuni, untuk tetap bebas dosa. Jadi orang yang sudah diampuni dosanya bisa bertahan dalam kondisi tidak berdosa, sebagaimana planet-planet di semesta alam tetap dalam kondisi yang waktu diciptakan, sejak diciptakan sampai sekarang. Jadi kuasa Tuhan yang menciptakan adalah kuasa yang sama yang mempertahankan dia punya kondisi persis bagaimana waktu diciptakannya. Oke, jadi semua di semesta alam semuanya bahasa Indonesianya ialah, kalau aus adalah untuk
berhutang budi lah. Artinya mereka itu ada dalam kondisi yang sama itu karena Kristus. Artinya yang di semesta alam, langit dan segala isinya sedemikian rupa sebagaimana waktu diciptakan itu karena Kristus. Dan untuk menjadi ada pun karena Kristus, dan tetap dalam kondisi waktu diciptakan pun karena Kristus. Semua owes dia punya existence di semesta alam karena Kristus, termasuk manusia yang diciptakan juga kan. Semuanya demikian. Jadi kita bisa lihat bahwa bukan main dahsyatnya kuasa Tuhan ini yang menciptakan dan mempertahankan dalam kondisi yang diciptakannya sampai sekarang. Nah, manusia beda karena manusia ada hak memilih. Jadi Tuhan nggak bisa mempertahankan mereka nggak berdosa kalau dosa itu pilihan. Dan pilihan itu diberikan kepada manusia kan. Tapi manusia pun yang waktu diciptakan itu, dan walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, bisa diselamatkan dan dipertahankan kondisi selamatnya sebagaimana semua yang diciptakan mempertahankan dia punya posisi dan kondisinya sejak hari di mana mereka semua itu diciptakan kan. Di Kisah 17 ayat 28 dikatakan, kita di dalam Kristus kita hidup. Karena di dalam Kristus kita hidup. Di dalam Kristus kita bergerak. Di dalam Kristus saya adalah saya. Artinya saya ini karena Kristus. Saya hidup, saya bergerak, saya sebagai oknum itu karena Kristus, sebagaimana planet-planet itu karena Kristus. Jadi saya ini punya keberadaan ini karena Kristus. Sebagaimana waktu saya lihat di langit dan semua yang saya lihat siang hari atau malam hari atau pohon semua itu semua ada karena Kristus. Kristus yang ciptakan dan Kristuslah yang hold together semua itu. Ibrani 1:3 dikatakan, Tuhan Yesus upholding all things. Ini kata all things, semuanya. Dan all things ini menjadi ada setelah Kristus ciptakan, dan Kristus sudah ada sebelum all things. Dan semua yang diciptakan di uphold. Uphold itu artinya dipertahankan, ditopang. Ditopang sehingga kalau kita lihat ini bumi ini berada di angkasa luas terbuka. Di angkasa luas terbuka. Dan posisinya sama terus. Posisinya sama terus. Kita tahu dia berputar, dan sementara dia berputar, dia pun memutari matahari. Dia memutari matahari. Dan posisi yang sama sejak diciptakannya adalah posisi karena Tuhan uphold semuanya yang diciptakan. Dan yang uphold itu, yang hold together itu, dan yang uphold itu, semua itu adalah firman kuasanya. Firman kuasanya. Firman kuasa Tuhan itulah yang membuat menjadi ada di angkasa ini, di bumi ini, dan planet-planet, dan yang mempertahankan posisinya yang nggak pernah berubah sejak diciptakannya dengan kuasa firman yang sama. Firman Tuhan yang menciptakan, firman Tuhan yang hold together, dan yang uphold semuanya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita nggak ada alasan untuk nggak percaya firman Tuhan. Kita nggak ada alasan untuk meragukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang sesuatu, kalau dia perintahkan sesuatu, kalau dia membuat hukum, kenapa kita mau menolaknya, mau meragukannya? Kenapa kita mau takut seakan-akan Tuhan nggak sanggup untuk memenuhi apa yang keluar dari mulutnya? Sementara semua di sekitar kita diciptakan dan di-uphold, di-hold together oleh firman yang sama yang sedang memerintahkan saya untuk bikin sesuatu.
Jadi nggak ada alasan orang untuk tidak percaya, karena iman itu kita butuhkan bukti kan. Dan apakah 360 derajat kalau saya putar, melihat di atas, di bawah, dan di samping saya, bukankah semua itu adalah bukti betapa berkuasanya firman Tuhan itu? Kalau saya lihat bumi ini, orang jarang pikirkan bahwa bumi ini emangnya di bawahnya apa yang menopang bumi ini di angkasa terbuka? Apa yang menopang bumi ini di angkasa terbuka? Kalau manusia loncat, dia jatuh ke bumi ini kan. Kayak ada magnet. Dan bumi ini pun seakan-akan ada magnet di mana dia nggak bisa keluar dari dia punya jalur. Itulah magnetnya. Sebagaimana manusia pun kalau loncat balik ke bumi. Kuasa itu adalah kuasa yang uphold, itu adalah kuasa firman Tuhan yang kita belajar. Kalau belajar firman Tuhan, daily Bible study, baca Alkitab, baca Roh Nubuat, itu firman itu yang tertulis itu mengungkapkan kuasa itu. Kuasa itu diungkapkan oleh apa yang tertulis waktu kita baca. Kita tahu Kristus adalah the Word of God kan? Divine, ilahi. Sama dengan di Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. Dia punya nature kan. Jadi Kristus itu namanya firman. Kenapa? Karena dia memiliki firman Bapa. Dan kalau Tuhan Yesus itu firman, dan kuasa semua yang menciptakan dan yang hold together dengan uphold itu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus namanya firman kan, Tuhan Yesus punya firman. Bukankah pengharapan kita satu-satunya di Tuhan Yesus? Segala-galanya, segala aspek kehidupan saya itu berkisar ketergantungannya kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang menjadikan semuanya termasuk saya. Dan kuasa untuk mengembalikan saya kembali kepada image yang dia ciptakan di Kejadian 2 ayat 7 adalah kuasa firman yang sama. Dan kalau saya lupa atau ragu, lihat di sekitar saya, lihat malam hari, dia punya planet, bintang, siang hari, itu buktinya Tuhan sanggup untuk menolong saya. Kan? Tuhan Yesus itu punya kuasa, itu ada di dalam firman yang keluar dari mulutnya. Okay? Jadi yang keluar dari mulutnya itu kuasanya. Makanya di 1 Tesalonika 1 ayat 5 dikatakan firman yang kamu dengar itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi kuasa dan kuasa Holy Ghost. Artinya firman itu dahsyatnya bukan main. Itulah yang keluar dari mulutnya. Dan itulah yang kita pelajari sekarang. Tapi yang kita pelajari sekarang dalam bentuk tulisan, tapi kalau kita percaya apa yang ditulis, kita bisa benefit daripada kuasanya. Dan semuanya, all things hold together, kan? Di dalam Kristus. Kristusnya firman itu yang hold together semesta alam. Dan semua itu di-upheld atau ditopang oleh kuasa firman Tuhan. Jadi memang penting sekali untuk kita melihat alam ya. Kalau lihat binatang, lihat burung, lihat pohon, awan, air, bintang, matahari, bulan. Kita lihat, wow. Kadang-kadang saking sudah keseringan mungkin kita nggak bisa lihat lagi kuasanya. Tapi kita perlu untuk merenungkan ini semua Tuhan ciptakan dan ini semua keluar dari mulutnya saja. Menjadi ada kan. Di 2 Petrus 3 ayat 5 dikatakan, mereka dulu dengan sengaja nggak mau tahu bahwa melalui firman Tuhanlah langit yang diciptakan dan bumi ini diciptakan dari air kan, pada mulanya air kan. Dan bumi ini diciptakan seakan-akan keluar dari air. Keluar dari air karena airnya dipisahkan kan, dipisahkan, tapi mulainya air kan. Jadi bumi ini diciptakan keluar dari air dan berada dalam air. Sama dengan di Kejadian 1:6 dikatakan
Tuhan berfirman, biarlah langit di tengah-tengah air, dan biarlah langit itu memisahkan air. Artinya ada langit di atas, oke, ada langit di atas, tapi langit atas itu air, air, udara kan, dan langit di bawah, lalu di tengahnya dia punya udara. Artinya bumi ini sebenarnya air, lalu airnya dipisahkan. Dan semua yang buat itu terjadi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Bicara saja. Makanya itu centurion di Matius 8. Waktu Tuhan bilang, nanti saya sembuhkan kamu punya hamba di rumah. Dia bilang, berfirman saja. Pasti saya punya hamba akan sembuh. Jadi penting sekali lagi saya bilang untuk kita melihat dan merenungkan semua yang Tuhan ciptakan di alam untuk bisa diimpress. Karena saya punya keselamatan itu tergantung dari apakah saya percaya firman itu. Kalau saya nggak percaya firman itu, saya nggak diselamatkan. Kan tadi Ibu Rima bilang bahwa yang Tuhan cari waktu kita datang adalah iman. Iman diperoleh dengan mendengar dan percaya akan kemampuan firman Tuhan untuk menjadikan kenyataan apa yang difirmankan dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya nggak percaya firman Tuhan, bukankah untuk menambah iman saya harus lihat buktinya daripada kuasa firman Tuhan itu? Karena kalau saya nggak percaya firman itu, saya hilang. Saya diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau saya lihat bahwa langit dan bintang-bintang, matahari, bulan, dan binatang, dan semua itu, kuasa Tuhan yang dahsyat, saya bilang, wow, hebat sekali kuasa Tuhan ya. Wow, indah sekali semua. Apa gunanya saya bilang indah, lalu saya ambil foto semua, dan saya kasih tunjuk betapa indahnya alam tempat yang saya kunjungi, dan memang indah, tapi saya nggak percaya firman-Nya. Apa gunanya? Alam itu bukan hanya untuk difotoin atau diambilin video. Alam itu adalah saksi bahwa nggak ada alasan kenapa kamu perlu meragukan firman Tuhan. Karena yang menciptakan itu yang sedang berfirman kepada kamu. Yang kamu lihat dan kamu bilang, wah indah sekali. Bagus sekali, ini harus difoto ini. Kira-kira yang bikin indah itu siapa kalau bukan firman yang memerintahkan kamu untuk menurut hukumnya? Jadi kalau kamu lihat bahwa, wow, bagus sekali, alam bagus sekali. Well, kamu pun bagus sekali kalau kamu menurut firman Tuhan. Wah, indah sekali ini pemandangan. Kita pun indah kalau kita menurut firman Tuhan. Sebagaimana yang diciptakan indah, yang menolong kita menurut firman Tuhan, dan itulah indah adalah kuasa yang sama yang menjadikan semua itu indah. Jadi kenapa saya bisa meragukan firman Tuhan? Kalau saya melihat buktinya dan saya terkagum akan buktinya, tapi saya nggak bisa lihat bahwa buktinya itu adalah bukti bahwa kenapa saya nggak perlu ragu firman Tuhan. Di 2 Petrus 3:6 dikatakan, kita lanjut. Di mana bumi ini yang dulu dibanjiri air. Kita tahu kan di zamannya Nuh. Jadi waktu bumi ini diciptakan keluar dari air, maksudnya penuh dengan air lalu dipisahkan air dan darat. Sekarang airnya kembali lagi menutupi bumi ini. Bukankah itu sama dengan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir? Lalu mereka menyeberang Lautan Merah. Dan waktu menyeberang Lautan Merah itu sama dengan waktu Tuhan pisahkan air dan darat kan. Di hari penciptaan dia pisahkan air dan darat. Sebagaimana dia pisahkan air dan darat di Lautan Merah. Lalu di zaman Nuh airnya kembali lagi. Dan di Lautan Merah airnya kembali lagi. Dan Firaun dan dia punya serdadu dan keretanya semua tenggelam. Binasa di situ. Sebagaimana orang-orang di zaman Nuh pun dibinasakan. Itu kuasa Tuhan. Tuhan yang membelah laut, Tuhan yang mengembalikan laut itu. Ayat 7,
Tetapi langit dan bumi yang sekarang ini, dengan firman kuasa Tuhan yang sama, yang menutupi bumi ini dengan air di air bah, dan yang memisahkan air dari daratan di penciptaan, dengan kuasa yang sama sedang kept in store, artinya sedang uphold, sedang tahan, sedang ditahan, seakan-akan sedang ditahan 4 mata angin. Jadi bumi dan langit ini sedang ditahan, sedang di reserve untuk hari pembinasan nanti. Artinya akan terulang kembali sejarah Nuh, bedanya waktu air, sekarang adalah api. Dan kuasa yang mengizinkan semua ini terjadi adalah kuasa Tuhan yang menciptakannya, dan dengan kuasa itu semuanya dibinasakan, lalu diciptakan kembali. Kuasa yang sama. Jadi semua yang terjadi nggak bisa terjadi kalau tidak diizinkan atau bukan dari kuasa Tuhan. Kalaupun setan sedang membinasakan bumi, itu pun karena Tuhan izinkan, bukan karena setan melakukannya tanpa izin Tuhan. Ingat cerita Ayub, setan hanya bisa membinasakan, itu pun Tuhan izinkan. Dan Tuhan tidak izinkan untuk dia mengambil nyawanya Ayub. Dan setan pun tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi kuasa firman Tuhan ini, inilah kita punya keselamatan. Manusia nggak memikirkan keselamatannya seakan-akan sudah pasti selamat, seakan-akan ada cara lain selain percaya firman Tuhan, karena nggak menggunakan waktu dengan bijaksana dan seksama untuk benar-benar percaya firman Tuhan dan melihat bukti-bukti kuasanya di mana saja dia bisa peroleh buktinya, karena ini sangat nyangkut paut dengan dia punya iman. Jadi kita kalau bicara kata iman itu kayak diobral lah, kayaknya lagi sale gitu. Oh, saya percaya. No, itu artinya nothing. That means totally nothing. Untuk bilang percaya itu sudah campur air dan campur becek itu untuk bilang percaya. Karena kalau benar-benar percaya, coba jalan di atas air. Coba jalan di atas air. Coba tinggalkan Babylon dan teman-teman kamu di sana semua. Dan kamu punya keluarga, kamu punya social club di sana, coba tinggalkan. Oh, nggak bisa. Oh, itu kan katanya percaya firman Tuhan. Dan waktu firman Tuhan berbicara, saya beralasan bahwa enggak. Malahan saya kompromi. Tapi saya bilang saya percaya firman Tuhan. Jadi penting sekali untuk melihat nature paling kurang ya. Paling kurang melihat nature. Kalau saya mau diimpress setiap sel otak saya akan kemampuan firman Tuhan, karena kemampuan firman Tuhan yang sudah diimpress dalam pikiran saya itulah yang menghasilkan iman yang dicari Tuhan di Lukas 18 ayat 8 waktu dia datang kedua kali di awan-awan. Itu dia. Oke, jadi kita lihat di sini dengan firman yang sama yang menciptakan bumi ini, itu firman juga yang memerintahkan bumi ini dibanjiri dengan air banjir. Dan diciptakannya pun dari air dan masih dipertahankannya sekarang. Jadi semua itu yang terjadi, nggak ada yang terjadi tanpa kuasa firman Tuhan. Setan hanya bisa membinasakan. Tuhan bisa membinasakan, Tuhan bisa memperbaiki, Tuhan bisa menciptakan. Setan hanya bisa merusak. Firman itu artinya penting dong, betul? Artinya firman Tuhan penting. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Firman Tuhan atau yang diciptakan? Mana lebih penting? Firman Tuhan atau yang diciptakan firman Tuhan? Pertanyaannya, mana lebih penting? Dia punya logam emas atau dia punya bebek yang telurnya logam emas? Ada kan pernah kita punya
Kita cerita dulu. Oh, sudah pasti yang paling penting dia punya bebek lah. Karena kalau emasnya hilang, dia kan bisa bertelur emas. Kan? Artinya mana lebih penting? Firman Tuhan atau yang diciptakan? Firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan yang paling penting, saya nggak perlu takut mati. Kalau saya percaya Tuhan, saya nggak perlu takut mati, seakan-akan Tuhan nggak bisa bangkitkan saya. Kalau saya menjadi ada karena firman Tuhan, kenapa saya harus melanggar supaya lebih lama hidup, lalu mati selama-lamanya? Kalau walaupun mati pun, firman yang menciptakan saya akan membangkitkan saya. Artinya firman Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya dalam kehidupan manusia. Untuk melanggar firman Tuhan, ialah untuk meragukan firman Tuhan. Untuk melanggar firman Tuhan, ialah bukan main cinta dunianya. Karena kalau saya lebih pilih dunia, artinya saya bilang dunia lebih penting dari firman Tuhan. Seakan-akan dunia punya kepelisiran, itulah kuasa yang menciptakan segala-galanya. Sehingga saya nggak tega, nggak berani untuk tidak jatuh cinta dengan dunia. Betul. Seakan-akan dunia ini lebih penting daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan itu lebih nyata dan lebih solid daripada bumi ini. Kan saya selalu mau sesuatu yang solid, bisa kelihatan, bisa dipegang. Nah, bumi ini mantap kan? Kalau bangun rumah, udah pasti bangunnya di atas bumi. Bukan di awan kan? Bukan di pasir, tapi bumi solid. Tapi yang lebih solid daripada bumi ini adalah yang menopang bumi ini. Yang adalah firman Tuhan. Artinya orang yang percaya ini bukan main nggak takut mau mati. Karena Tuhan punya kuasa akan dengan bukan main gampangnya membangkitkan orang yang mati demi kebenaran Tuhan. Artinya fondasi daripada sesuatu harus lebih penting dong daripada yang ditopang fondasi itu. Jadi kalau di gambar ini, orang ini lebih penting dong daripada bumi ini. Kenapa? Karena bumi ini sangat bergantung kepada orang yang di bawahnya. Kita ganti orangnya itu dengan kuasa Tuhan, artinya kuasa Tuhan adalah fondasi segala-galanya. Dan karena firman Tuhan itu fondasi segala-galanya, saya lebih bergantung kepada yang menopang bumi daripada bumi ini. Saya lebih bergantung kepada yang menopang bumi ini, yang kita tahu adalah kuasa firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, firman Tuhan itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Bumi ini ada awalnya. Sementara firman Tuhan yang membuat menjadi ada bumi ini. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 15-16 dikatakan, jangan cintai bumi atau segala-galanya di dalam bumi. Kenapa? Karena bumi ini, sebagaimana yang kamu cintai ini akan berakhir. Nanti waktu kita kembali 1000 tahun dari surga dan kembali ke bumi ini, yang kalau saya cintai bumi ini udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau ada di bumi ini, di dunia ini yang saya cintai, nanti kembali dari surga nggak ada lagi itu. Jadi kamu akan kesepian sekali dengan hiburan kamu kalau kamu nggak tinggalkan semua itu, karena nanti nggak ada. Makanya kamu nggak ada. Itu dia. Karena firman Tuhan itu selama-lamanya. Jadi kalau firman Tuhan itu selama-lamanya, bukankah saya mau bergantung kepada yang selama-lamanya? Jadi kadang-kadang geleng kepala saya untuk mendengar orang bilang bahwa di dalam krisis nggak apa-apa untuk melanggar firman Tuhan. Yang penting dalam krisis. Artinya firman Tuhan yang selama-lamanya ada saatnya nggak dibutuhkan dalam jangka waktu selama-lamanya. Artinya mana yang lebih penting? Firman Tuhan yang selama-lamanya atau krisis yang sementara? Sementara firman Tuhan itu selama-lamanya.
Ayat 24 dikatakan, semua daging itu seperti rumput, dan semua kemuliaan manusia itu seperti bunga. Rumput layu, bunga layu. Firman Tuhan bertahan selama-lamanya. Dan yang diciptakan firman Tuhan pun kalau percaya akan bertahan selama firman Tuhan itu ada. Karena yang membuat dia hidup selama-lamanya adalah kuasa yang ada selama-lamanya, firman Tuhan. Saya bisa lihat bahwa orang-orang yang mati syahid ini mereka sangat percaya ini. Mereka sangat percaya akan hal ini. Sehingga mereka rela mati karena mereka tahu mereka akan dibangkitkan. Karena firman Tuhan itu sudah ada selama-lamanya sebelum yang mau bunuh mereka. Jadi kenapa takut sama manusia yang umurnya bisa dihitung dan meninggalkan firman Tuhan yang nggak ada hitungan bisa menghitung berapa lamanya. Firman Tuhan menciptakan dan mempertahankan apa yang diciptakan. Artinya semua yang mau percaya akan kuasa firman Tuhan yang sangat dahsyat ini nggak pernah akan kerugian, nggak pernah akan rugi. Orang yang percaya firman Tuhan nggak pernah akan rugi. Kenapa? Karena firman itu selama-lamanya. Dan yang diciptakan juga kalau percaya selama-lamanya. Nah, di Yesaya 24 dikatakan, bumi ini sudah benar-benar hancur. Nah, ini bicara tentang waktu dia hancur ya. Bumi ini dissolve artinya sudah menjadi hilang lah. Dan dia bergerak dengan satu gerakan yang sangat dahsyat lah. Bumi ini kayak diombang-ambingkan dari sini dan ke situ seperti orang mabuk. Dan dia seperti rumah pondok yang ditiup angin. Dan bumi ini akan jatuh dan tidak akan bangkit kembali. Nah, kalau bilang bumi ini, kita tahu bumi ini dalam kondisi ini. Karena bumi ini nggak pernah akan berakhir, tapi bumi ini dalam kondisi ini akan jatuh dan tidak akan kembali bangkit, tapi yang bangkit adalah bumi yang baru. Mazmur 46 dikatakan, tapi Tuhan adalah kita punya kekuatan dan tempat perlindungan. Jadi sementara kita melewati time of trouble, yang sebenarnya kita sudah masuk time of trouble, bedanya belum tutup pintu. Tuhanlah kita punya perlindungan dan kekuatan, dan Tuhanlah pertolongan yang kita sangat butuhkan di saat trouble. Jadi waktu bumi ini melewati time of trouble-nya, umat Tuhan bisa tetap bergantung dan mendapatkan sumber kekuatannya di dalam firman yang kekal ini. Kenapa? Karena firman Tuhan nggak pernah nggak ada. Kuasanya nggak pernah berkekurangan. Jadi bagaimanapun bumi ini sedang digoncangkan sekalipun, firman Tuhan endureth forever. Jadi firman Tuhan akan menopang umat Tuhan yang percaya akan kuasa firman itu yang akan melindungi umat Tuhan separah apapun kita lewati time of trouble ini. Ayat 2 dikatakan, oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Walaupun bumi ini digoncang, gunung pun digoncang dan dilontari ke tengah laut sekalipun, airnya bergelora dan trouble, gunungnya goncang dan ombaknya besar, umat Tuhan nggak takut. Kenapa? Karena bumi ini datang dan pergi kondisinya kan. Dan yang menyebabkan ini adalah kuasa Tuhan. Sebagaimana di air bah, Tuhan pun izinkan. Dan waktu Tuhan izinkan, firman ini menopang umat Tuhan sehingga umat Tuhan yang percayakan firman Tuhan nggak takut karena mereka tahu inilah mereka punya kekuatan dan tempat perlindungan. Firman Tuhan, the word of God, the powerful word of God.
Ini benar-benar harus direnungkan. Bagi orang yang benar-benar serius untuk keselamatannya, bukan yang main-main ya, yang serius. Benar-benar harus direnungkan. Karena orang yang serius akan selalu pelajari sesuatu dan gak pernah puas dengan apa yang dia tahu. Kalau dia bisa tahu sesuatu yang belum dia tahu, dia akan selidiki. Karena ini salah kaprah akan hilang selama-lamanya. Salah langkah, salah konsep, salah mengerti, hilang selama-lamanya. Hilang selama-lamanya. Jadi benar-benar harus sangat fokus dan benar-benar percaya. Nggak bisa, kayaknya saya percaya. Nggak bisa. Nggak bisa sepertinya, kayaknya, kira-kira, kemungkinan, pada umumnya, nggak bisa. Ini all or nothing. 100% atau enggak. Langgar satu, langgar semua prinsipnya. Ini dia. Dan Tuhan di tengah-tengah mereka. Kamu tidak akan digoyang. Tuhanlah penolong umat Tuhan. Dan Tuhannya Jacob. Kenapa dia bilang Jacob? Karena ini namanya Jacob's time of trouble. Jadi Tuhannya Jacob di time of trouble adalah perlindungan kita. Seperti ini induk ayam ini kan. Anaknya berlindung dengan tenang di bawah induknya. Ada gambar bahwa dia punya induk kebakar, pas ditarik tubuhnya, anak-anaknya keluar. Bukankah kita akan melewati Jacob's time of trouble? Dan bukankah hanya yang 100% percaya akan firman Tuhanlah yang akan menikmati perlindungannya, sementara dunia ini sedang melewati dia punya krisis terbesar dalam sejarah dunia ini sejak 6.000 tahun diciptakannya. Bukan main pentingnya untuk percaya firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bicara tentang time of trouble, kita lihat time of trouble. Daniel 12:1 dikatakan, waktu Michael, Tuhan Yesus berdiri, artinya pekerjaan di sanctuary-nya sudah selesai, dan pekerjaannya dilambangkan di buku Maleaki, dilambangkan dengan Tuhan Yesus duduk. Jadi waktu berdiri artinya sudah selesai. Waktu dia berdiri akan ada time of trouble yang belum pernah dialami dunia ini sejak dunia ini diciptakan. Sementara Roh Nubuat bilang pengalaman time of trouble itu lebih parah daripada yang bisa dibayangkan pikiran manusia separah apapun, lebih parah lagi. Kita baca di Signs of Times ya. Kita baca di Signs of Times dikatakan pada hari-hari yang gawat itu mereka yang tidak setia di dalam tugas-tugas kehidupan mereka, yang kesalahan dan dosa yang dilalaikan ini tercatat di samping nama mereka di buku surga, dan dosa ini tercatat sebagai dosa yang tidak diakui, sehingga dosa yang tidak diampuni akan ditaklukkan setan. Jadi kalau ada dosa yang belum dibereskan dengan Tuhan, setan akan taklukkan saya. Artinya setan nggak bisa taklukkan saya kalau saya nggak ada dosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk semua dosa saya, dan saya sudah berikan melalui pengakuan. Dan kuasa untuk hold together, nggak berdosa lagi. Itulah yang membuat setan tidak bisa taklukkan saya untuk selama-lamanya. Semua orang akan diuji. Setan akan menggunakan semua tenaganya dan minta bantuan tenaga daripada dia punya malaikat-malaikat yang jahat sekalipun, dan akan menggunakan mereka punya pengalaman, mereka punya kelihayan untuk menipu orang-orang dan merampas mereka dari tangan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya untuk merampas yang berada di tangan Tuhan Yesus? Ialah kalau mereka bisa diragukan akan firman Tuhan, itu mangsa yang pasti. Firman Tuhan.
Karena kita tahu bahwa kita nggak bisa dipisahkan dari Tuhan kalau kita percaya Tuhan. Nggak bisa. Yang bisa dipisahkan ialah yang ragu akan kuasa Tuhan. Jadi kalau sekarang saya ragu akan kuasa Tuhan, nanti saya ragu. Kalau sekarang belum masuk time of trouble, saya nggak yakin banget akan firman Tuhan, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran firman Tuhan, apalagi nanti. Apalagi nanti. Dia membuat mereka untuk percaya bahwa Tuhan nggak memperhatikan dan nggak terlalu peduli kepada tugas-tugas yang kecil dalam kehidupan saya. Itu hal sepele katanya, nggak usah pusing itu. Bahwa Tuhan tidak melihatnya dan Tuhan nggak memperhatikannya saking kecilnya persoalan itu. Tetapi Tuhan yang bisa menghitung jumlah rambut di kepala saya, Tuhan yang bisa tahu setiap burung yang jatuh dari udara, sangat bisa tahu juga kalau ada suatu deviation, suatu hal di mana saya lalai dalam kebenaran dan saya jalan tidak sesuai dengan kebenaran dalam hal kehidupan saya, nggak ada sekecil apapun yang Tuhan tidak ketahui. Sementara setan bilang, oh itu hal kecil. Kalau yang besar-besar itulah, tapi yang kecil nggak usah, Tuhan nggak perhatikan itu. Tuhan sangat jauh di surga dan dia sibuk di sana, dia nggak akan perhatikan kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau kita pikir, kalau ada nggak saya hal-hal yang kecil aja, dan kalau saya nggak mau memperbaiki hal yang kecil, bisa saja saya sudah ditipu setan, bahwa saya nggak pernah mau bereskan dengan Tuhan hal yang kecil itu. Dan waktu hal yang kecil itu dihadapi nanti, seperti gunung besarnya nanti. Dan kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka kan yang akan membuat mereka tidak pantas untuk tinggal di dalam lingkungan surga bersama malaikat-malaikat yang tidak pernah berdosa. Dengan karakternya yang sudah kotor, dia telah menempatkan dirinya di bawah benderanya setan. Penipu ada kuasa terhadap orang-orang ini. Orang-orang ini apa? Orang-orang yang nggak pernah mau bereskan setiap noda dalam kehidupan mereka. Karena mereka sangat sibuk dengan hal-hal duniawi yang Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan surga. Tapi mereka carilah dulu hal-hal yang lain, sehingga mereka lalai dalam hal-hal ini, dan mereka akan dikejutkan dan akan ditumbangkan setan karena hal-hal kecil yang mereka lalai untuk lakukan, sementara probation mereka masih terbuka. Dan lebih tinggi posisi mereka, lebih terhormat posisi yang mereka pegang, lebih mengerikanlah di hadapan Tuhan. Mereka punya dosa, dan lebih pastilah setan akan taklukkan mereka. Makanya, untuk orang-orang yang tergila-gila dengan posisi tinggi, dia malahan mempersulit dirinya, kecuali Tuhan yang sudah tetapkan dia dalam posisi itu. Lain cerita dengan saya yang menumbangkan orang lain supaya saya bisa duduk di posisi dia, malahan tanggung jawab saya jauh lebih besar. Kalau tanggung jawabnya saya nggak lakukan, karena yang saya kejar ialah posisinya top. Mereka ini tidak ada shelter, tidak ada payung pelindung di masa Jacob's trouble. Nggak ada meterai. Dosa mereka akan kelihatan sebesar gunung. Dan saking besarnya seperti gunung dosa mereka, mereka udah nggak pede lagi. Mereka udah nggak berani lagi untuk berdoa. Untuk saking besarnya dosa mereka, saking mereka bilang, wow besar sekali, mereka udah malas mau berdoa kepada Tuhan, saking gedenya. Mereka nggak berdoa sebagaimana Yakub bergumul di malam hari. Nggak bisa mereka bergumul kalau dosanya sedang
besar di mata mereka yang dulu sebelum tutup pintu kelihatan kecil. Di sisi yang lain, kan, mereka yang sudah memang melakukan banyak dosa dan kesalahan, tetapi sudah bertobat dari dosa dan benar-benar sungguh-sungguh sedih dan mengakui dosa mereka, di samping nama mereka di surga tercatat sudah diampuni dosanya, mereka akan disembunyikan sebagaimana anak-anak induk disembunyikan di bawah induknya di hari murka Tuhan nanti. Setan akan menyerang orang-orang ini. Tetapi seperti Yakub, mereka selalu lari ke benteng sumber kekuatan firman Tuhan. Kan? Jadi kalau kita selalu larinya ke firman Tuhan, itulah kita punya kekuatan. Dengan catatan kita benar-benar percaya firman Tuhan. Nggak bisa saya lari ke firman Tuhan kalau dalam kehidupan ini saya nggak percaya firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya. Firman Tuhan yang menciptakan dan yang menopang, yang hold together, dengan yang uphold, itulah yang akan uphold saya di Jacob's time of trouble. Mereka akan lari kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan mereka. Karena inilah yang mereka selalu lakukan sebelum tutup pintu. Nggak bisa orang yang sebelum tutup pintu nggak lari ke Tuhan, lalu tiba-tiba pas Jacob's time of trouble mau lari ke Tuhan. Nggak bisa. Mustahil. Dan karakter mereka bisa kelihatan bahwa mereka sedang damai sekarang. Dan Tuhan mengirim malaikatnya untuk menghibur, berkati, dan menopang mereka di masa kepicikan ini. Di masa kepicikan Yakub, semua orang akan diuji. Dan akan kelihatan yang benar-benar umatnya Tuhan dari yang hanya memiliki pengakuan nama umat Tuhan. Apa bedanya? Satu percaya firman Tuhan, kuasa Tuhan, melihat bukti kuasanya yang menciptakan dan menopang dalam alam dan dalam firman Tuhan dan dalam kehidupan kenyataan hari-hari. Yang satu enggak. Yang satu hanya numpang lewat, tapi enggak pernah terkecantol kepada kuasa firman-Nya. Enggak pernah kecantol. Mereka yang mengaku percaya, mereka yang mengaku di time of trouble, mereka akan kedapatan tidak siap. Mereka akan mengakui dosa mereka di hadapan dunia dengan perkataan-perkataan sebagaimana Judas waktu mengakui dosanya. Sementara orang-orang jahat akan mengolok-olok mereka. Jadi Judas waktu sudah terlambat baru mau mengakui. Dan mengakuinya bukan karena bertobat, karena takut hilang. Jadi sejarah Judas akan terulang kembali karena di jam-jam probation sebelum tertutup pintu, mereka tidak gunakan untuk mempersiapkan diri di masa ini. Saya punya kehidupan di dunia ini ialah untuk mempersiapkan diri untuk hidup di Jacob's time of trouble. Sementara orang-orang sedang nikmati dunia, sudah bebas, nggak seperti dulu lagi di pandemic ini harus begini, harus begitu. Orang-orang sekarang sedang menggunakan kesempatan untuk jalan-jalan, keliling dunia segala macam. Padahal kita sudah mau masuk time of trouble yang belum pernah dialami sejarah dunia ini. Dan orang yang tidak percaya sudah pasti akan dibinasakan. Seakan-akan yang penting saya sudah tergolong dalam denominasi yang namanya benar, saya sudah pasti selamat. Mereka akan mengakui dosa mereka, tapi sia-sia. Kasus mereka hopeless, tidak ada pengharapan. Waktu Tuhan Yesus berdiri, dia tinggalkan bilik mas suci, mulailah time of trouble ini. Setiap kasus sudah ditentukan. Tidak ada lagi darah Tuhan Yesus yang bisa membersihkan dia dari kotornya. Waktu Tuhan Yesus tinggalkan bilik mas suci, dia berbicara sebagai raja. Dan dia bilang, dia yang selama ini kedapatan tidak benar, biarlah dia dalam kondisi tidak benar selama-lamanya. Dia yang dalam kondisi benar,
biarlah dia selama-lamanya benar. Dan yang bilang itu apa? Yang menopang segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya. Jadi bisa nggak? Waktu Tuhan Yesus bilang selama-lamanya, bisa nggak? Waktu bilang selama-lamanya, lalu orang itu berubah. Firman yang menciptakan keluar nggak bisa bohong. Artinya selama-lamanya, nggak pernah selama-lamanya ada kesempatan untuk selamat lagi. Kenapa? Karena di saat diberikan kesempatan kehidupan ini untuk cari keselamatan, mereka mencari hal-hal yang bertentangan dengan semua persiapan yang mereka butuhkan untuk hidup di Jacob's time of trouble. Mereka yang menunda-nunda persiapan untuk hari itu tidak bisa memperolehnya di saat time of trouble itu, atau kapan saja setelah itu. Orang yang benar nggak pernah akan berhenti dengan sungguh-sungguh untuk berjuang untuk mereka punya keluputan. Sekarang, setiap detik sangat berharga. Setiap detik saya bisa mengerti sesuatu, saya akan gunakan untuk mengerti. Setiap detik untuk mendapatkan pengalaman yang saya butuhkan nanti sangat berharga sekarang. Sementara orang-orang lain hanya untuk menikmati daging, kepuasan yang nggak ada urusannya untuk bisa mempersiapkan diri untuk masuk time of trouble, sedang membakar lilin dari sudut dua sisinya, mempercepat mereka punya probation. Seakan-akan untuk bikin semua itu lebih penting daripada mempersiapkan diri untuk hidup di time of trouble ini. Dan mereka nggak bisa ingat lagi akan dosa-dosa mereka. Namun dalam kehidupan mereka nggak bisa lihat kebaikan mereka. Coba lihat ya. Mereka nggak bisa lihat dosa mereka, tapi mereka nggak bisa lihat baiknya mereka. Karena kebaikannya mereka adalah kebaikannya Kristus. Dan dosanya sudah diampuni dan sudah diterbangkan ke tanah lupa namanya. Artinya mereka nggak bisa ingat lagi kalau dosanya sudah dibuang, sudah ditiadakan, ingatannya sudah dilenyapkan. Namun mereka nggak bisa lihat bahwa mereka ini kudus. Bukan karena mereka nggak kudus, tapi mereka nggak bisa lihat ada baik dalam diri mereka. Karena baik itu adalah Kristus. Namun mereka nggak bisa ingat dosa mereka lagi. Nggak bisa diingat kembali dosanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, yang benar, benar selama-lamanya. Dan mereka diancam mati. Seperti Yakub, mereka tidak akan iman mereka menjadi lemah. Karena mereka selalu dalam doa, selalu bergantung kepada Tuhan, karena itulah kebiasaan mereka sebelum time of trouble ini. Walaupun doa mereka tidak dijawab. Melalui penderitaan lapar sekalipun, mereka tidak berhenti untuk bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada the strength of God. Kita tahu strength of God adalah firman Tuhan, rohnya Tuhan. Sebagaimana Yakub pun berpegang kepada malaikat itu, saya tidak akan lepaskan engkau kecuali engkau berkati aku. Artinya, walaupun lapar, walaupun diancam mati, saya 100% bergantung kepada firman Tuhan yang menopang semesta alam dan menopang saya. Apakah penting sekali untuk percaya firman Tuhan sekarang? Untuk sadar bahwa saya butuhkan saja penting, walaupun sadar belum cukup, tapi paling kurang sadar bahwa wow, saya kalau time of trouble Jacob nanti kira-kira tembus nggak dari gaya hidup sekarang? Apakah saya benar-benar mengerti firman Tuhan? Apakah saya rela untuk mati akan firman Tuhan ini? Dan kalau saya nggak ngerti, apakah saya gunakan setiap detik jam bangun saya untuk bisa mengerti firman Tuhan? Karena orang disanctify oleh kebenaran. Dan bagaimana bisa disanctify kalau yang benar itu dia kurang tahu benarnya. Dan hanya masing-masing punya keputusan lah. Dan itu ditentukan berdasarkan berapa penting sih dia punya perhitungan keselamatan.
Dan kalau perhitungan keselamatannya yang nggak penting, artinya untuk mengerti nggak penting. Dan kalau nggak ngerti dan tetap nggak ngerti, tapi mau selamat, artinya dia pikir bahwa dia bisa selamat tanpa mengerti. Lupa bahwa umat Tuhan dibinasakan karena tidak mengerti. Dan jam-jam stres dan penderitaan ini membutuhkan usaha, kesungguh-sungguhan, iman yang bisa bertahan, delay atau penundaan, dan lapar sekalipun. Jadi delay, jadi kalau orang sedang tunggu kereta api, dan sekarang dia sudah tunggu dan udah kelaparan, kedinginan, dia akan tetap tunggu. Karena iman bahwa kereta api akan datang itu tidak akan dibuyarkan oleh ketundaan waktu datangnya kereta api. Ataupun laparnya pun nggak akan membuat dia batalkan tunggunya. Artinya kita punya delay. Seakan-akan Tuhan belum luputkan kita dari time of trouble, dan lapar, mau dibunuh, mau diancam, itu tidak akan membuat saya tinggalkan Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan endure forever. Firman Tuhan selama-lamanya. Firman Tuhan tidak tiba-tiba langsung enggak menjadi ada. Sehingga saya sekarang bergantung kepada sesuatu yang sudah enggak ada. Enggak. Saya tahu firman Tuhan tetap ada walaupun saya nggak bisa lihat. Kuasanya ada walaupun saya nggak bisa lihat. Itu orang yang percaya firman Tuhan. Dan tidak akan gagal walaupun lemah. Walaupun sedang diuji kelas berat. Periode probation inilah waktu yang sudah disiapkan bagi semua untuk mempersiapkan untuk hidup di Jacob's time of trouble. Sekali lagi, saya sejak lahir, kalau hidupnya di akhir zaman ini, sejak lahir sampai tutup pintu, itu waktu diberikan untuk mempersiapkan untuk hidup di Jacob's time of trouble. Bagaimana kalau orang nggak tahu apa itu Jacob's time of trouble? Wah, harus belajar. Jadi dunia benar-benar sudah menumpulkan pikiran umat Tuhan dari apa yang penting, sementara yang penting adalah semua yang di dunia. Sehingga yang penting saya sudah dibaptis dan saya setia dalam hal ini, dalam hal itu, seakan-akan itulah kredit saya untuk masuk kerajaan surga, walaupun jarang dan kalau baca pun nggak ngerti. Dan kalaupun baca bukan main singkat waktunya, saya gunakan untuk percaya firman Tuhan yang nggak pernah akan saya percaya. Tapi keyakinan saya bukan terhadap percaya firman Tuhan. Keyakinan saya ialah saya adalah denominasi yang benar, sudah dibaptis, dan setia. Itulah keselamatan saya. Silahkan dikagetkan di Jacob's time of trouble. Mereka tidak akan ada alasan kalau mereka lalai untuk mempersiapkan diri dan tidak mau memperhatikan amaran-amaran yang dengan setia sudah diberikan kepada mereka. Mereka akan dikagetkan dan tidak ada alasan untuk bilang bahwa saya nggak tahu. Peristiwa pergumulan Yakub dengan malaikat itu haruslah menjadi contoh setiap orang Kristen. Sekarang Yakub menang karena dia nggak pernah akan menyerah dan dia selalu bertekad dan tetap walaupun diuji. Sama dengan ini wanita di Tyre dan Sidon. Waktu Tuhan bilang, sorry ya, saya nggak bisa kasih roti. Roti ini diberikan untuk orang-orang Yahudi. Saya nggak bisa berikan kepada anjing. Bayangkan orang bisa tersinggung bilang itu. Dengar itu kan? Tapi dia, saya pusing amat mau bilang anjing. Saya butuhkan firman Tuhan. Saya butuhkan kuasamu. Saya butuhkan yang kamu miliki. Saya mau dibilang anjing, mau bilang apa, saya nggak peduli. Yang saya butuhkan ialah kuasamu. Jadi nanti umat Tuhan gara-gara terima Tuhan Yesus, gara-gara mengaku Tuhan Yesus akan dianiaya. Kita akan dianiaya karena kita dibilang pengikut Tuhan Yesus. Kita akan dianiaya karena kita bilang kita cinta Tuhan Yesus. Kita akan dianiaya karena kita bilang kita suka belajar firman Tuhan. Kita akan dianiaya karena kita bilang bahwa dunia ini akan berakhir. Kita akan dianiaya karena kita bernubuat bahwa Tuhan Yesus mau datang. Semua yang indah dibilang akan menjadi alasan kenapa dianiaya. Dan orang yang tidak
teguh firman-Nya, akan tinggalkan semua yang mereka bilang sementara nggak dianiaya, dan ditinggalkannya waktu dianiaya. Itu namanya offended. Mereka akan, kalau gara-gara firman Tuhan saya mau dibunuh, nggak boleh makan lagi, anak saya di ini, dan semua ini, saya nggak cinta firman Tuhan lagi. Masa ikut Tuhan Yesus jadinya begini? Itu adalah ujian. Kamu bertahan nggak? Percaya firman Tuhan nggak? Atau bisa diputuskan hubungan kamu, karena kamu lebih cinta kehidupan sementara ini daripada kehidupan kekal yang kamu harus cari dalam kesementaraan waktu ini. Yakub nggak pernah berhenti untuk bergantung sepenuhnya. Semua yang menginginkan berkat sebagaimana Yakub harus tetap bergantung sepenuhnya kepada janji Tuhan, dengan catatan saya tahu apa janjinya. Dan sungguh-sungguh dan tekun dia akan succeed, akan berhasil sebagaimana Yakub pun berhasil dalam perjuangannya. Alasannya kenapa sangat sedikit sekali orang yang beriman, sangat sekali dia punya berat daripada kepercayaannya kepada Kristus, ialah karena mereka malas dalam hal-hal spiritual. Malas dalam hal-hal spiritual. Contoh, apa yang spiritual dengan yang bukan spiritual? Well, makan dan makan. Makan jasmani dan makan rohani. Kira-kira ada nggak orang yang bilang, walaupun saya nggak makan firman Tuhan, saya nggak mati? Ya, walaupun nggak usah bilang, tapi begitu kan? Jadi walaupun nggak makan firman Tuhan, saya nggak mati kok. Tapi berani nggak dia nggak makan? Dia bilang, nanti saya mati. Itu sebabnya mereka sangat malas dalam hal-hal rohani, sehingga mereka nggak ada iman. Dan waktu imannya dicari di Jacob's Time of Trouble, nggak ada imannya. Imannya kepada makanan jasmani. Waktu nggak boleh jual atau beli, imannya kepada saya harus makan, kalau nggak mati saya. Sementara umat Tuhan yang setia, mereka bilang apa? Oh, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang menciptakan, yang uphold, yang hold together, yang menahan saya dalam iman saya. Firman Tuhan. It's all about the word of God. Mereka nggak siap untuk menggunakan tenaga mereka, untuk menyangkal diri, untuk menderita, agonize, menderita, atau benar-benar berjuang sampai dapat. Kalau saya ada persoalan melayani daging, saya tahu itu dalam teorinya nggak boleh, tapi kenyataannya saya masih layani. Apa yang kamu lakukan seperti yang Yakub lakukan untuk bisa taklukkan itu sebelum kamu bangkit dari lutut kamu? Apakah kamu benar-benar bergumul, benar-benar sampai keringat dingin atau keringat darah, dan nggak mau lepaskan janji Tuhan? Atau layani saja kok, buktinya nggak mati. Orang yang nggak biasa untuk berjuang untuk keselamatannya nggak akan tahu apa artinya untuk berjuang bergantung pada yang dia nggak percaya di Jacob's Time of Trouble. Firman Tuhan ini adalah satu-satunya yang manusia bisa harapkan, dan pada waktu yang bersamaan adalah satu-satunya yang sangat dianggap remeh oleh orang yang nggak mau hilang. Mereka nggak berdoa lama dan sungguh-sungguh untuk berkat Tuhan. Dan oleh sebab itu, mereka tidak akan memperolehnya. Iman yang seperti itu akan hidup terus di time of trouble. Tapi sudah harus kita develop sekarang. Kita sudah harus memiliki yang kita butuhkan nanti. Percaya akan firman Tuhan. Firman yang menciptakan adalah firman yang menopang. Bukan hanya menopang semesta alam, di langit, di laut, tapi di darat,
manusia di time of trouble pun hold together oleh firman Tuhan. Tapi itu sudah harus dimiliki sekarang. Artinya saya sekarang sudah harus memiliki sesuatu yang saya butuhkan nanti, bukan nanti baru saya cari. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu waktu masuk time of trouble, kamu sudah memiliki apa yang kamu butuhkan nanti, artinya kamu sudah righteous, waktu kamu masuk, righteous still. Dan kalau kamu sebelum masuk, nggak memiliki apa yang kamu butuhkan nanti, artinya kamu sekarang filthy, waktu kamu masuk, dibilang apa? Sebagaimana sebelum masuk kamu filthy, waktu kamu masuk, kamu akan filthy selama-lamanya. Mereka yang tidak menggunakan semua usaha yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk memperoleh iman yang bisa bertahan sebagaimana firman Tuhan bertahan, di time of trouble nanti tidak akan sanggup untuk berdiri, akan jatuh sebagaimana Babylon akan jatuh. Carilah Tuhan sementara Tuhan masih bisa ditemukan. Akan ada masa kelaparan, bukan masa kelaparan roti atau air. Sementara orang sekarang sedang cari roti dan air lebih penting dari firman Tuhan. Sementara mereka bilang bahwa dia punya masa kelaparan adalah firman Tuhan. Kalau nanti ada masa kelaparan firman Tuhan, kenapa lebih penting untuk cari roti dan minum sekarang kalau masa kelaparannya bukan itu? Kenapa kalau saya tahu bahwa akan ada masa kelaparan mendengar akan firman Tuhan, kenapa nggak sekarang mendengar firman Tuhannya, kenapa carinya nanti? Semoga firman Tuhan ini benar-benar masuk dalam setiap sel otak kita dan dibangunkan kita akan kebenaran ini. Jangan hanya numpang lewat pelajaran hari Sabat yang numpang lewat. Nanti kalau firman Tuhan numpang lewat, saya pun di dunia ini numpang lewat. Hari saudara, hari Sabat mengingatkan kita akan kuasa penciptaan dan kuasa yang menopang kita. Semoga hari Sabat benar-benar bermakna sebagaimana tujuan hari Sabat itu diadakan untuk menjadi peringatan agar manusia tidak akan lupa. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mendatang.